Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairani. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konsep tegangan efektif. Yang pertama yaitu pengertian dari konsep tegangan efektif. Berat tanah yang terendam air disebut juga dengan berat tanah efektif. Sedangkan tegangan yang terjadi akibat berat tanah efektif di dalam tanah disebut juga dengan tegangan efektif. Pada tanah granuler, tanah pasir, dan kerikil dikenal dengan nama tegangan intergranular. Tegangan efektif merupakan tegangan yang mempengaruhi kuat geser dan perubahan volume atau penurunan tanah. Yang kedua yaitu tegangan efektif dan tegangan netral. Tegangan efektif dan tegangan netral dikemukakan oleh salah seorang pakar yang bernama Tarazi pada 1923 yang memberikan prinsip tegangan efektif yang bekerja pada tanah jenuh yang dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu tegangan efektif. Tegangan normal pada total pada suatu bidang dalam massa tanah itu sama dengan tegangan pori ditambah dengan tegangan normal efektif. Selanjutnya yaitu tegangan efektif dalam tanah dapat ditentukan dengan cara meninjau lapisan tanah dengan permukaan mendatar atau dengan permukaan air tanah pada permukaan tegangan vertikal total yang merupakan tegangan normal pada bidang horizontal pada kedalaman Z dengan persamaan yaitu kedalaman titik di dalam tanah sama dengan berat volume tanah dikali kedalaman pada kedalaman Z. Jika air tidak mengalir, maka tekanan air pori pada sembarang kedalaman akan berupa tekanan hidrolisis. Karena itu pada kedalaman Z, tekanan pori dapat didefinisikan sebagai U sama dengan YW dikali Z. Dan berikut gambar 1.1 yaitu tegangan efektif. Menurut persamaan 1.1, tegangan vertikal efektif pada kedalaman Z dapat didefinisikan sebagaimana yang tercantum pada slide berikut ini, di mana Y-aksen merupakan berat volume apung atau berat volume tanah efektif saat tanah terendam air, seperti yang kita lihat pada gambar berikut ini. Dan berikut gambar 1.2, di mana X didefinisikan sebagai parameter yang ditentukan secara eksperimental, dan U yaitu di mana ia adalah tekanan pori dan tekanan udara dalam pori. Untuk tanah jenuh didefinisikan S sama dengan 1, maka nilai X juga akan sama dengan 1. Untuk tanah kering sempurna, S didefinisikan sama dengan 0, maka X juga akan demikian sama dengan 0. Yang ketiga yaitu tegangan pada tanah jenuh air tanpa rembesan, yang dapat kita lihat pada gambar 1.3 yang menunjukkan bahwa suatu massa tanah jenuh air dalam suatu tabung tanpa adanya rembesan air ke segala arah, di mana tegangan total di titik A dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Tegangan total pada titik A sama dengan tinggi muka air diukur dari permukaan tanah di dalam bidang dikali dengan berat volume air ditambah jarak antara titik A dan muka air dikurang dengan tinggi muka air diukur dari permukaan tanah di dalam bidang dikali dengan berat volume tanah jenuh air. Keempat, ada tegangan pada tanah jenuh air dengan rembesan, di mana tegangan efektif pada suatu titik akan mengalami perubahan dikarenakan oleh adanya rembesan air yang melaluinya. Tegangan efektif ini akan bertambah besar atau kecil tergantung pada arah rembesan, yang dapat kita lihat pada gambar 1.4 berikut ini. Yang pertama ada rembesan ke atas. Pada titik A, tegangan total sama dengan H1. Tegangan air pori sama dengan H1 dikali dengan berat volume air. Tegangan efektif atau A-aksen sama dengan tegangan total dikurang dengan tekanan air pori sama dengan 0. Pada titik B, dapat kita lihat bahwa tegangan total sama dengan H1 dikali berat volume air ditambah H2 dikali berat volume jenuh air. Selanjutnya yaitu tekanan air pori atau UB sama dengan H1 ditambah dengan H2 ditambah dengan H dikali dengan berat volume air. Dan tegangan efektif atau B-aksen sama dengan H2 Y-aksen dikurang H dikali YW, di mana dengan cara yang sama
tegangan efektif pada titik C yang terletak pada kedalaman Z di bawah permukaan tanah dapat juga dihitung sebagai berikut, di mana tegangan total atau C sama dengan H1 dikali dengan berat volume air dikali Z berat volume jenuh air, dan tekanan air pori sama dengan berat volume air, dan tegangan efektif atau C aksen sama dengan Z Y aksen dikurang dengan Z. Selanjutnya yaitu ada rembesan ke bawah, di mana keadaan ini dapat kita lihat pada gambar 1.5, di mana ketinggian air di dalam silinder harus diusahakan tetap. Hal ini diatur dengan cara menambahkan air dari atas pengaliran air keluar melalui dasar silinder, di mana tegangan total sama dengan H1 dikali dengan berat volume air ditambah dengan Z dikali dengan berat volume jenuh air, dan tekanan air pori sama dengan H1 ditambah Z dikurang IZ dikali dengan berat volume air, dan tegangan efektif sama dengan Z Y aksen ditambah IZ dikali dengan volume air. Yang kelima yaitu ada gaya rembesan. Pada materi lalu telah diterangkan bahwa rembesan dapat mengakibatkan penambahan atau pengurangan tegangan efektif pada suatu titik di dalam tanah, yang ditunjukkan bahwa tegangan efektif pada suatu titik yang terletak pada kedalaman Z dari permukaan tanah yang diletakkan di dalam silinder, di mana tidak ada rembesan air. Air adalah sama dengan Z Y aksen. Jadi, gaya efektif pada suatu luasan A sama dengan P1 aksen sama dengan ZY aksen dikali dengan A. Gaya efektif pada luasan A pada kedalaman Z dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu P2 aksen sama dengan dalam kurung ZY aksen dikurang IZY dikali dengan JA. Oleh karena itu, pengurangan gaya total sebagai akibat dari adanya rembesan adalah P1 aksen dikurang dengan P2 aksen sama dengan IZ dikali dengan berat volume air dikali dengan A, di mana volume tanah pada gaya efektif bekerja adalah sama dengan ZA. Jadi, gaya efektif persatuan volume tanah dapat didefinisikan sebagai berikut. P1 aksen dikurang dengan P2 aksen dibagi dengan volume tanah sama dengan IZ dikali dengan YWA per ZA hingga menghasilkan IYW. Yang keenam yaitu penggelembungan pada tanah yang disebabkan oleh rembesan di sekeliling turap. Gaya rembesan persatuan volume tanah dapat dihitung untuk memeriksa kemungkinan kebutuhan suatu turap, di mana rembesan dalam tanah dapat juga menyebabkan penggelembungan atau heave pada daerah hilir sesuai yang ditunjukkan oleh gambar 1.6. Menurut Terazi 1992 menyimpulkan bahwa penggelembungan udara pada umumnya terjadi pada daerah sejauh D/2 dari turap, di mana D adalah kedalaman pemancangan turap, di mana Fs sama dengan W aksen per U, di mana Fs sendiri itu adalah faktor keamanan dan W aksen itu sendiri adalah berat tanah basah di daerah gelembung persatuan lebar uap. 7. Ada tegangan efektif di dalam tanah jenuh sebagian, di mana dari hasil percobaan di laboratorium Bishop, Alphen, Blake, dan Donald pada tahun 1960 menyajikan suatu persamaan tegangan efektif untuk tanah yang jenuh sebagai berikut, di mana tegangan efektif sama dengan tegangan total dikurang tekanan udara pori ditambah X dikali tegangan udara pori dikurang dengan tekanan air pori. Yang ke-8 ada kenaikan air kapiler di dalam tanah, di mana ruang pori di dalam tanah yang berhubungan satu sama lain dapat berperilaku sebagai kumpulan tabung kapiler dengan ruas penampang yang bervariasi. Berikut ada gambar 19 yang menunjukkan
bahwa konsep dasar dari tingginya kenaikan air di dalam pipa kapiler, di mana tinggi kenaikan air di dalam pipa kapiler dapat dituliskan dengan rumus sebagai berikut, yang dapat kalian lihat pada slide di atas, di mana T sama dengan gaya tarik permukaan, A sama dengan sudut selang antara permukaan air dan dinding kapiler, dan D sama dengan pipa kapiler, dan YW itu adalah berat volume air. Yang terakhir atau yang kesembilan adalah tegangan efektif di dalam zona kenaikan air kapiler, di mana hubungan umum antara tegangan total, tegangan efektif, dan tekanan air pori adalah sebagai berikut, di mana tegangan total sama dengan tegangan efektif ditambah dengan tekanan air pori. Apabila terdapat lapisan jenuh air, sebagian yang disebabkan oleh kapilaritas, maka tegangan air porinya dapat dituliskan sebagai berikut, di mana U sama dengan min S per 100 dikali dengan berat volume air dikali dengan H, di mana S sama dengan derajat kejenuhan dalam persen. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.